Oke, mungkin lu yang ngikutin perjalanan gue di beberapa live terakhir kan gue belajar C++ nih. Nah, video ini adalah video menarik karena C++ ini udah selesai untuk ngeproses 100 juta baris data pakai C++. Dan hasilnya akan mencengangkan Anda. Oh. Tapi sebagai preface dulu nih ya. Sebagai catatan, ini tapi yang gue lakukan sangat tidak apple to apple dengan apa yang gue lakukan waktu zaman di Golang atau DuckDB gitu. Karena satu, hardware-nya beda. Jadi gue pakai Linux box yang gue punya. Habis itu disknya juga kayaknya jauh lebih cepat daripada disk MacBook gue. Prosesornya juga kayaknya lebih cepat. Dan approach yang gue pakai pun beda gitu. Karena pas lagi Golang itu kan pakainya concurrency gitu. Kalau yang sekarang itu gue pakai kayak istilahnya tuh masih fully paralel apa kalau nggak salah. Jadi dari awal sampai akhir tuh diparalelin, nggak ada interaksi antar thread gitu. Terus di sini juga gue pakai optimisasinya lebay banget lah. Sampai yang tidak safe pun gue lakukan. The misfit, misfit. Tapi inget ya, ini cuma riset doang. Kalau misalkan beneran nggak akan gue pakai nih si unsafe ini. Karena save itu penting teman-teman, oke? Karena tiba-tiba crash gitu, program lu kan nggak lucu juga gitu kan. Oke lah, langsung aja lanjut ke code-nya. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Nah, ini code-nya. Jadi, mungkin lu beberapa udah lihat kali ya. Gue jelasin code-nya deh. Jadi ini code-nya. Akan gue jelasin dikit ya. Jadi ini atasnya ini adalah struct yang gue pakai strukturnya. Ada kayak count-nya berapa, terus totalnya berapa dijumlahin gitu sama temperatur min sama temperatur max gitu. Ini konstanta aja, file mana yang mau gue ini sama thread-nya mau gue spawn berapa, karena di device yang gue pakai ini sekarang maksimal thread-nya itu 22, karena setelah itu gue coba gitu malah jadi sama aja atau turun malah performanya. Struct yang satu lagi ini adalah informasi yang dipunya untuk masing-masing thread gitu. Jadi ini bukan thread beneran gitu ya. Yang pertama itu thread objeknya, habis itu numerical aja gitu. Biar tahu ini thread nomor berapa buat pembanding aja gitu. Misalkan gue lagi debugging. Habis itu start end ini adalah untuk blok si filenya mau gue pakai dari mana ke mana, karena tiap thread itu kan beda tuh. Sama ini untuk resultnya. Jadi resultnya itu gue pakai unordered map. Nah, ini ada yang menarik. Jadi unordered map itu kan sebenarnya sebuah hash map gitu ya. Hash map itu kalau gue baca-baca sih, ya nggak tahu ya. Gue kan newbie nih. Kalau ada yang saran lebih bagus mungkin bisa kasih tahu gue. Gue baca-baca itu sebenarnya banyak opsi hash map yang lebih performance dibandingkan standard libnya si C++ gitu. Tapi somehow dalam kasus ini adalah key-nya dikit gitu, cuma di range 400 kalau nggak salah deh key-nya. Di key 400 itu paling bagus justru malah yang standard libnya. Kalau gue lihat benchmark sih memang kalau 1 juta ke atas gitu key-nya ya, itu masih banyak yang bisa lebih bagus dari standard lib. Cuma gue belum pernah coba juga kalau 1 juta key ke atas gitu. Nah di sini gue pakai hash mapnya si standard lib. Terus ini ada fungsi yang gue buat sendiri. Enggak sih, nyolong dari kitab orang. Nggak buat sendiri, gue pernah buat sendiri tapi jadi lebih lambat dari yang standard lib. Ini adalah fungsi untuk nge-convert dari string ke float. Jadi yang tadinya datanya string karena kan ada di file gitu ya. Data string jadi ke native variabelnya di pemrograman language. Nah, ini cuma simply minus plus koma. Udah gitu doang, nggak ada eksponennya gitu nggak di parsing di sini karena gua nggak ada juga di sana, nggak ada. Ini proses lainnya nanti dulu. Nah, ini adalah mainnya. Jadi mainnya simple juga sih. Kayak ini gua ngambil size-nya. Approach yang gue pakai di Golang kurang lebih kayak gini juga sebenarnya. Size filenya berapa? Habis itu dibagi-bagi tuh start sama end-nya. Jadi chunk-nya itu dibagi sama persis, hampir sama persis lah, nggak harus sama persis. Paling beda kayak 1, 2, 3 bytes gitu. Terutama yang terakhir gitu, supaya menyeluruh dari 0 sampai akhir, tapi tidak ada yang overlap gitu. Habis itu mapnya gue reserve 512 untuk mencegah drawing yang lebih jelek lah. Jadi dari awal gue reserve duluan, karena kan gue tahu ada 400. Ya cheating sih sebenernya. Banyak cheating. Habis itu yang tadi ya, yang convert ini nih,
Ini kalau misalkan angkanya itu bukan float gitu ya, ini nggak ada error ya. Jadi kayak ya random aja jadi angkanya gitu. Atau mungkin malah bisa segfault mungkin gua nggak tahu juga. Pokoknya deh kacau deh. Begitu bagian yang ini udah dijalanin, itu udah more or less nge-start si OS thread-nya gitu ya. Baru deh abis itu thread selesai kita join, abis itu kita ukur waktunya berapa. Simple gitu doang sih. Oh ya, sama mungkin ada beberapa yang nanya, kenapa sih C++ gitu? Kenapa nyoba C++? Karena C++ itu adalah bahasa pemrograman yang memori manajemennya itu bisa manual gitu. Kecuali kalau ada library yang nge-allocate sendiri gitu. Cuma ini manual, jadinya kita nggak perlu pusing mikirin behaviornya garbage collector gitu. Kayak, ini tuh di heap apa di stack ya? Ini tuh nanti ke free-nya kapan ya? Apakah menambah performance hit di aplikasi gua? Nah kayak gitu-gitunya jadi bisa lebih yakin lah di C++. Sebenarnya yang paling yakin tuh dari bahasanya sih si Zik harusnya ya. Karena Zik itu dia menjunjung tinggi ngedefine alokator sendiri di setiap kayak kelas atau apa yang lu pakai gitu. Oke, nah sekarang gue bahas tentang si proses lainnya itu. Yang pertama itu ini buat nge-define line per line nanti akan kita pakai gitu ya. Line ini pakai standard lib. Kalau mau pakai si style string nggak tahu, gue belum pernah coba juga. Mungkin bisa lebih cepat. Karena fungsi getLine ini nih somehow ya tidak secepat yang gue bayangkan lah. Dan ini jadi ngeritnya kan 2 kali gitu kan. Karena kan dia harus dari awal sampai akhir, habis itu bawahnya gue baru nyari si titik komanya. Jadi kan 2 kali tuh. Sebenarnya bisa dibuat lebih efisien lagi sih. Ini gue buka filenya pakai mmmap, kebanyakan mmap. Karena gue baca-baca itu lebih kenceng somehow. Karena itu shared memori dan bacanya dari OS-nya gitu. Jadi filenya nge-cache file OS-nya nge-cache filenya di di memori. Habis itu memorinya tuh bisa dibaca sama programnya. Nah, gitu. Makanya mmap tuh biasanya buat baca file lebih kenceng. Gue juga baru tahu dari streamnya si siapa tuh? Si ngoding aja dulu. Ini buka filenya. Habis itu ini untuk ngelurusin si offsetnya. Karena kan kalau lu punya offset start sama end gitu. Kan kita maunya bacanya per line gitu ya. Bisa aja kan ini di tengah-tengah line ini. Dua-duanya. Makanya ini kita lurusin. Yang startnya kita majuin dulu sampai end setelahnya. Nah nanti di terakhirnya juga end ini maju. Semuanya maju gitu loh. Jadinya nanti semua lainnya harapannya ya kebaca gitu. Persis. Ini stream dari filenya ini, tapi filenya udah gue maju nih yang startnya ya. Jadi yang ini gue discard nih. Udah deh, habis itu diambil barisnya, kayak per line-nya di baris satu. Tapi ini paralel ya, inget ya, ada 22 biji nih yang ngelakuin hal yang ini. Paralel, habis itu dicari si titik komanya, karena kan ini gue liatin deh. Jadi itu di filenya itu, nah gini aja deh. Nah, untuk file itu begini. Jadi nama lokasi, titik koma, habis itu si temperaturnya. Jadi kan ceritanya mau gue split nih, biar bisa gue casting si angkanya ke float. Nah ini si line-nya ini, stringnya itu temperatur stringnya langsung gue substring lah. Dan ini mainannya mainan pointer ya. Jadi supaya tidak mengalokasikan memori baru. Jadi gue tetap pakai string yang di atas nih yang awal datanya. Tapi karena kan string di C++ atau C itu dia kan, atau mungkin semuanya kali, gue nggak tahu. Dia kan cuma array of contiguously allocated memory of 1 byte. 1 byte itu kan biasanya kalau di ASCII ya 1 karakter gitu. Nah ya udah, jadi tinggal gue potong aja tuh supaya tahu di posisi mana gitu. Itu habis itu temperatur numbernya gue convert nih pakai si Atov fast. Si implementasinya orang pintar itu. Itu sama location stringnya juga ini gue pakein data yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi nggak nge-allocate, nggak nge-allocate yang baru. Itu. Nah habis itu baru gue update si hasilnya. Yang pertama gue ambil dulu si locationnya. Location yang atas ini nih, location data. Gue ambil, kalau misalnya nggak nemu, nih dapat exception, berarti itu harus ada data baru. Ya udah, data barunya countnya 1, totalnya sesuai ini gitu.
Kalau misalkan ternyata value-nya ada, exception-nya nggak kena gitu, baru deh count-nya ditambah, totalnya ditambah, temperature max-nya di swap kalau misalkan lebih tinggi, min-nya di ini karena habis itu kita replace value-nya. Cuma somehow di code gue ini, si loop-nya ini tuh paling lambat di bagian hash map-nya justru. Tuh, inget ya guys ya. Hash map itu tidak secepat itu. Walaupun lebih lambat vektor kalau lu cari berulang-ulang. Tapi kalau size-nya kecil mungkin bisa lebih cepet sih. Cuma yang gue nggak tahu ini, gue belum pernah nyoba pakai list atau vektor atau array biasa sih. Cari gimana juga gue nggak tahu. Ya udahlah ya. Ini juga udah kenceng banget. Kayak, ya terlalu lihat lah. Oke, ini cuma dibagi gue doang. Dan kalau misalkan size yang kita baca itu udah lebih jauh daripada yang di-assign ya kita sudah selesai berarti. Kita close. Udah gitu doang sebenarnya. Simple kan? Nah, langsung nih kita execute. Sebelum di-execute. Jadi sebelum gua pakai thread banyak ini, gua ada naive implementation-nya lah. Jadi yang gua nggak mikirin performa dan lain-lain. Nih di bagian yang sini nih main old nih. Pokoknya std getline apa semuanya gue pakai standar lib lah. Nah ini pakai st off juga. Nah ini kalau misalkan mau kita coba gitu ya. Ingat ya yang kemarin itu golang gue selesai dalam 40 detik. 40 detik habis itu kalau misalkan ternyata diturunin gitu ya, gue rutinnya bisa selesai paling cepat tuh 20 detik. Nah ini kita coba single thread nih. Tanpa kita apa-ngapain. Kita run gitu. Nah, selesai dalam 32 detik. Fakta mengejutkan bukan? Bahkan lebih cepat dari golang yang gue ngasal itu buat. Tapi masih lebih cepat yang single go rutinnya sih. Jadi ada nggak single juga sih 2 biji atau 3 biji gitu jadinya. Kalau concurrent ya. Gue punya dugaan terbaru lah. Kenapa golang gue kalau go rutinnya dibanyakin malah makin lambat gitu. Feeling gue itu karena channelnya. Jadi channel di golang itu kan bisa multiple producer, multiple consumer gitu ya. Tapi ternyata yang gue baca-baca, multiple consumer itu malah justru bikin channelnya lambat. Makanya begitu semuanya gue bikin satu gitu, satu gue rutin doang, itu jadi lebih cepet. Tuh, 32 detik. Kalian bisa nebak nggak? Kalau misalkan ini, kita pakai nih yang udah gue optim sedemikian rupa itu. Atau mungkin udah gue kasih tahu di thumbnail ya, gue gak tahu. Ini kita run, maka hasilnya adalah selesai dalam 2 detik, guys. 2 detik itu dari baca sampai dapat semua summary-nya. Ya sebenarnya belum gue merge juga sih hasil summary-nya. Paling cuma nambah dikit doang. Keren gak? 2 detik itu cepet banget. Itu lebih cepet daripada yang DuckDB loh sebenarnya. Gue coba buka perbandingan ya yang golang sama DuckDB kemarin. DuckDB aja ngelotnya aja 7 detik. Tapi ingat ya, ini tidak apple to apple, hardware beda. Mungkin kalah di hardware. Tapi memorinya tuh sampai 800 mega. Ini nggak pakai memori sama sekali yang C++. Nanti kita plot juga di ginian ya. Ngeprosesnya 0,5 detik. Jadi kayak total 7,5 detik lah ya. Yang golang 40 detik nggak usah diliatin. Lambat, golangnya lambat. Nah, kita lihat nih. Tuh. Memori gede juga. Oh, memorinya gede ternyata guys. Gue kira memorinya kecil. Ternyata memorinya gede guys. Jangan lupa ya. Ini pas lagi pakai mmap nih berarti harusnya nih. Pas ngebuka file ya. Karena yang ngebuka file banyak. Ya. Harusnya real ininya sih. Gue udah pernah profiling soalnya si memorinya itu. Heap usage-nya itu cuma 200 kilo gitu kalau nggak salah. Cuma emang mungkin stucknya gede. Feeling gue sih harusnya mmap-nya ya gede nih. Oke, nice to know. Gue kira bakal kecil. Ternyata lebih gede. Tapi tetap 2 detik. Mantap nih. Iya ini 1 giga nih. Persis sama apa filenya. Filenya itu kan size-nya 1,4 1,3 giga. More or less segitulah. Tapi CPU-nya tuh kepake semua.
Si 2020 core itu kepake semua. Jadi untuk CPU usage lumayan efisien lah. Ini mulai turun ketika beberapa thread udah ada yang selesai duluan. Pakai turun. Oh, dari sini udah selesai duluan ya. Berarti mungkin harusnya bisa lebih efisien lagi nih. Gitu guys, bisa 2 detik berkat mmap. Mungkin yang golang bisa lebih cepat lagi kali kalau gue pakai mmap juga. Cuma itu untuk nanti lah. Oke. Dah, gitu aja. Sudah lumayan panjang. Perjalanan C++ gue berminggu-minggu ini sudah membuahkan hasil. Nextnya gue pengennya C++ gue mainan IoT enak kali ya. IoT enak kali ini. Udahlah, kita lihat aja nanti gue ngapain. Nama gue Iqbal, see you at the next video.